elit partai politik yang selaras dengan pilihan masanya, itu disebut dengan istilah straight ticket voting. Nah, tetapi dalam konteks pilpres seringkali pilihan elit itu tidak serta-merta diikuti oleh basis masanya. Itu yang disebut dengan istilah split. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo sudah mengantongi dukungan 5 partai, 4 partai diantaranya adalah partai parlemen, itu tidak serta-merta Pak Prabowo akan menang mudah. Karena basis massa Golkar, kemudian PAN, termasuk juga PKB, bahkan Gerindra sekalipun, itu tidak serta-merta memilih elit partai, capres maupun capres yang disepakati oleh elit partainya. Begitu juga berlaku buat Mas Ganjar maupun Mas Anies. Jadi kemampuan untuk mengkonsolidasi basis masanya, sekaligus kemampuan untuk tanda kutip mencuri dukungan dari basis partai lain yang mengusung capres yang lain, itu yang akan menjadi kartu as dalam memenangkan Pilpres 2024. 3 hari yang lalu kami bertemu di Padang dan beliau pamitan untuk ke Situ Bondo. Saya tanya, loh kok Jawa Timur lagi Mas? Iya, Jawa Timur itu harus kita perhatikan secara khusus karena bukan saja karena pemilihnya besar, tapi banyak sekali potensi yang harus digali di sana. Nah, itu yang beliau katakan. Kami sendiri mendampingi beliau beberapa kali di Jawa Timur. Bahkan pernah di Madura itu, beliau keliling Madura sampai di Sampang, ke pesantren dan bertemu rakyat itu seolah-olah tanpa batas. Beliau juga tidak suka dengan birokrasi. Beliau ingin mendengar langsung isi hati rakyat. Dan saya kira ini salah satu perbedaan Anies dengan capres-capres yang lain yang lebih banyak mendekatkan diri dengan rakyat di semua lapisan. Jadi sejak Oktober Anies itu sudah lakukan perjalanan dari Banda Aceh sampai Jayapura. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini adalah satu-satunya nama yang sekarang sudah diusulkan oleh tim 8. Tentu orang bertanya-tanya dari mana Yeni Wahid ini. Nah, ini ada versi Gus Coy dan versi Demokrat. Menurut Gus Coy, nama ini adalah nama yang disebutkan sendiri oleh Demokrat, oleh Andi Arief sebagai Ketua Bapilu Badan Pemenangan Pemilu. Selain mengusulkan AHY, mengusulkan juga nama Yeni Wahid. Tapi kata Demokrat, kata Lakumani, Kamhar Lakumani, itu sih omongan dari Gus Coy sendiri soal Yeni Wahid. Karena Gus Coy kan berakar di NU, tentu dia punya subjektivitas untuk menaikkan NU sebagai calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan. Oke, sobat RH sekalian, politik begitulah ya. Kadang-kadang saya kalau ketemu Gus Coy saya ledek gitu. Dan kehadiran Mas Ganjar ke Ibu Sinta yang ditemani oleh Mbak Yeni Wahid itu satu kalau boleh disebut sebagai strategi politik yang canggih ya, mendekati basis massa NU yang terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Kurang lebih 50% orang Indonesia itu dekat dengan NU ya. Saat yang sama Ibu Sinta dan Mbak Yeni adalah salah satu representasi simbolik yang sangat krusial bagi warga NU. Jadi Mas Ganjar meskipun hanya didukung oleh 2 partai parlemen, PD Perjuangan dan P3, kalau misalnya mampu mendapatkan dukungan dari basis massa NU yang beririsan dengan partai-partai lain, itu akan sangat menentukan bagi proses pemenangan 2024 mendatang. Wow. Jadi saya melihatnya itu, jadi bukan hanya beberapa ketimpangan yang harus diperhatikan seperti pernyataan Pak Anies tentang nelayan, kunjungan-kunjungan kami ke Madura, itu banyak sekali potensi yang bisa kita optimalkan dan kita gali. Oleh karena itu saya menjadi mengerti kalau beliau menaruh perhatian yang lebih besar terhadap Jawa Timur dalam konteks Pilpres ini. Dia juga melihat tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. Justru Andi Arief yang merilis ada nama Mbak Yeni dalam usulan PD. Kalau Anies memilih salah satu dari usulan itu, apa salah ucapnya? Gus Coy juga menyebut tidak ada yang salah jika Anies Baswedan akhirnya tidak memilih satupun usulan Nasdem, Demokrat dan PKS. Dia menyebut kewenangan sepenuhnya berada di tangan Anies Baswedan. Bahkan umpama Anies ngambil dari luar yang tidak masuk dalam usulan itu juga boleh, karena kewenangan untuk menentukan cawapres sudah diserahkan capres, ujar dia. Sementara Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjawab,
Gus Coy. Dia menyebut selama ini yang mengusulkan nama Yeni justru Gus Coy. Saya malah baru dengar, setahu saya selama ini di berbagai kesempatan Gus Coy yang getol menyebut nama itu, ucapnya. Gus Coy sih dukung NU sebenarnya. Siapa aja ya, termasuk Hovifah Indar Parawansa. Untuk 2024 mendatang ada sekitar 31 juta penduduk di Jawa Timur yang memiliki hak pilih. Oleh karena itu, tentu saja provinsi ini menjadi sangat dipandang penting oleh setiap bakal calon presiden yang akan maju di 2024. Dan kalau kita melihat beberapa pemilihan presiden terakhir seperti 2014, 2019, juga sebelumnya 2009, calon-calon presiden yang unggul terpilih di tingkat nasional itu juga unggul di provinsi Jawa Timur. Artinya Jawa Timur ini memang salah satu kunci dari meraih keunggulan suara di Pulau Jawa. Terkuak, Anies kasih kode sosok cawapresnya dari Jawa Timur. Dikutip dari CNBC Indonesia, Jakarta. Bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan mulai membuka clue atau kode siapa sosok calon wakil presiden cawapresnya. Anies bilang sosok cawapres yang akan menemaninya bertarung di Pilpres 2024 berasal dari Jawa Timur. Untuk cawapres bisa jadi dari Jawa Timur, kita lihat nanti sambil jalan, kata Anies usai mengunjungi Ponpes Riyatul Husna Nuringin Bondowoso Rabu lalu 9 Agustus 2023. Mengutip detik.com, terkait kapan nama capres itu akan diumumkan, Anies masih belum mau membukanya. Jika sudah saatnya, sosok capres itu nanti akan diumumkan. Sejumlah nama masih dikaitkan menjadi bakal capres Anies. Uniknya, nama-nama tersebut berasal dari Jawa Timur. Misalnya Hovifah Indar Parawansa yang masuk dalam kandidat capres Anies saat ini menjadi Gubernur Jawa Timur. Hovifah masih belum menentukan sikap karena menunggu lampu hijau PBNU untuk maju sebagai cawapres atau berjuang di Pilgub Jatim. Selain Hovifah, nama sosok asal Jatim yang kerap disebut sebagai cawapres Anies Baswedan yakni Yeni Wahid. Namun kabar terakhir menyebutkan Yeni Wahid tidak diusung oleh ketiga partai pendukung Anies, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS. Terakhir ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Meskipun AHY bukan politisi kelahiran Jatim, namun AHY memiliki darah Pacitan dari sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono. Bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan mulai membuka clue atau kode siapa sosok calon wakil presiden cawapresnya. Mengutip detik.com, terkait kapan nama cawapres itu akan diumumkan, Anies masih belum mau membukanya. Jika sudah saatnya, sosok cawapres itu nanti akan diumumkan.